Kembali lagi di Porosalang bersama dengan gua Fuad. Dan gua kecapean. Patrick itu saking gedenya badannya, saking gendutnya, dia kentut aja di pirit. Supaya apa? Supaya jantungnya tuh nggak ngos-ngosan gitu loh nafasnya. Jadi karena kalau langsung gitu, gua baru jalan berapa kilo nih, men. karena kalau langsung gitu ya bahaya. Luar biasa sih perjalanan gua hari ini. Gawat. Seperti perjalanan United ke puncak dong. Ke puncak asmara. Nggak tahu lagunya. Umur berapa sih? Diriku terpana setiap Trillibels. Utaliku mahua cumi. Utaliku mahua ya tahu. Emang susah, wawasan musiknya nggak ada, wawasan judi aja yang ada. Gitu. 1/4. Semalam United Fulham 1/4. Ke laut dong. Bukan. 1/4. 1/4 menangnya. Lu biasa bettingnya di lokal sih, gue biasanya betting di luar. Hitungannya begitu. Jangan salah, Betfair juga ngeluarinnya begitu kalau handicap, bego. 1/4. 1/4 namanya, cumi. Iya, 1/4. Nah, lu pasang 1 dapat 4. Iya, nah, pinter lu. Pikir beda, tapi over kemarin gue. Over. Jadi, udah bayar tadi villa? Villa udah, makanya gue capek jalan. Leicester udah bayar. Leicester. Nah, tuh dia gue bilangin sama Kang Lester kan. Kan lu ingetin tuh kemarin. Menang gua ya? Enggak, kan lu bilang sama gua kan. Menang gua ya? Enggak dong, gua menang. Ayo, kan lu bilang kemarin sama gua. Austin Power. Si itu siapa? Minimi. Minimi. Enggak, kan lu bilang sama gua. Ingetin tuh Madison. Kan lu bilang tuh Fardi. Bener Fardi. Madison Avenue. Don't call me baby. Anthem perdugeman anak 2000-an awal. Wah, you know I don't belong. Gua nggak suka dugem. Gua dulu orang yang kerjanya di rumah. Ya kalau pembantu masa kerjanya di luar? Ya pembantu kerja di rumah lah. Yalah. Baru keren dong. Wis. Jadi yang Love United, hate mantan. Karena ada tantri ngomongnya gitu, tapi giliran di sosmed semua cewek cantik dikejar sama dia. Enggak ya sayangnya. Jadi yang pesan kaos FCL ya udah jadi, insya Allah Jumat atau besok atau Sabtu mulai gua kirimin. Hari ini gua akan packing semuanya, so tenang. Jadi yang pesan LWHG udah kelihatan nih ya. Lu tahu nggak tapi apa LWHG? Panji nggak tahu. Panji nggak tahu? Nggak tahu, baru gua tahu. Panji kan fans yang tidak terlalu mendalami. Wah Bang Ji. Gitu. Ya nggak apa-apa, hak dia juga lah, yang penting dia suka. Saya udah tahu tapi kan? Iya. Love United, hate gendut. Love United, hate gewok. Nggak mungkin. Oke, balik lagi nih. Jadi tenang dong ya. Masih di puncak lagi ya. Untuk seminggu ke depan ya kan. Masih bisa peluk-pelukan. Ya Cuman kan? Mpok Siti tadi bilang pas waktu gue suruh kita peluk Mpok Siti. Mpok Siti bilang, besok mau pakai lagi ada acara gua di atas. Jadi mohon ya pengertiannya. Kata Mpok Siti gitu. Kata Mpok Siti gitu. Lu jangan lama-lama di atas katanya. Kenapa dia berani ngatur-ngatur kita sekarang? Lah iya begitu. Emang dia jago kan kadang-kadang. Ngomongannya begitu. Namanya juga tetangga berisik. Suruh dia ngomong sama gua. Ya lu ngomong aja sama tetangga ini. Namanya juga tetangga berisik. Dan episode ini juga kami mendengarkan lah yang kalian mau. Syuting di luar dong, syuting di luar. Nah, ini syuting di luar nih. Nah. Bener-bener di luar, entah berantah, pokoknya parkiran mana. Pokoknya selagi kalian minta syuting di luar bisa, asal jangan kalian minta keluar di luar dong. Nah, itu nggak bisa. Gue bisa. Ya, emang lu masih harus. Iya, belum boleh di dalam. Berarti udah ketahuan kan? Berarti selama ini ada. Jadi kalau dia bilang nggak ada, ya udah, lu udah jadi saksi ya. Dia udah bilang bahwa syuting di luar kan? Ya, paham ya? Fulham Pulang, tuh salah Pogba. Pogba itu penentu kemenangan, Fuad. No. Lo nggak ngeliat dia jadi Ronaldinho tadi malam? No. Nggak ngeliat pura-pura mau passing kemana? Iya, lihat. Heads ditendang ke dalam. Itu karena bolanya yang mau ke gawang. Yang ngarahin ke gawang siapa? Ada gesekan di udara, set jadi belok. Lu belajar fisika nggak? Enggak. Ada gaya gesekan, jadi lu mesti belajar gitu. Jadi lu pikir bola tuh bisa. Ya oke, gaya fisika. Yang ngarahin bola ke sana siapa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Masya Allah. Bawa Allah mah. Manusia itu cuma perantara. Tuhan menciptakan siapa yang nendang? Oh ya, itu jelas Tuhan menciptakan Pogba. Iya. Cuma kalau kata Tuhan ini nggak gol juga. Tapi kemarin kata Tuhan gol.
Ya, berarti kan Tuhan yang nentuin. Iya, Tuhan yang nentuin, tapi yang menendang Kenapa Bruno kena tiang? Karena emang ya udah, it's not your time, nggak apa-apa, gitu loh. Yang Ini bikin- gua kasih sekarang apa? yang dicatat sama Premier League yang bikin gol siapa? Pogba. Nah. Ya, tapi itu peran bola. Entar. Jangan bilang Pogba. Boom. Tapi gini, kalau lu nonton lagi, dan ini gua fakta ya. Golnya Fulham itu Ademola Lookman itu yang tadi marking Pogba. Itu Lukman tuh orang Indonesia ya? Iya. Orang Gangsengon. Iya kan? Gue curiga namanya Lukman. Kemarin itu komentator bilang bolak-balik bilang, ball passing to Lukman. Gue sampai mikir, jangan-jangan beneran nih orang Indonesia nih pakai Lukman supaya kelihatan Enggak keren dong. aja. Kalau- LOO Kaman. Kalau orang Inggris dia pikir itu waktu itu ini orang Karo, Pet. Hah? Inggris tuh ada Karo juga. Dari mana jalannya? Ademola Lookman tuh orang apa? Nigeria ya kalau nggak salah ya. Ya benar ya. Ya gitulah ya. Nggak tahu, Mimin Coba nggak tahu. googlingin deh, gue lupa. Pokoknya kalau nggak salah dia tuh orang Karo, ya. Cuma yang berbahasa Inggris, bahasa ibunya. Jadi pada saat dia lahir, dokternya nanya, "What is his name?" Then suddenly Nah, his grandmother nah. said to his mom, "Lukman," maksudnya lihat laki lo. Oke, Lukman. Jadi namanya Lukman. Dan karena dia anak nomor 2, makanya depannya Ade. Karena kalau Min, gue dikelilingin sama Pak Prot yang recehan, dan sekarang gue punya partner juga recehan. Bapak-bapak jokes banget. itu orang Karo dia, Oh iya. makanya Lukman, oke, itu Ah, tuh orang jadi Karo Lukman. kan, Ah, iya kan? apa yang ada di depan itu jadi. Sinar Ginting, ya kan? Ah. Purnama, Niko Purnama, Tepu ada kon gua, temen aku. Bokap gue ngasih nama gue Patrick Makanya, kenapa? yang lihat SpongeBob, Belum ada. oh belum ada, oke. Ya, bokap lu kan waktu lahir, waktu ditanya mau dikasih nama siapa ini, Bu? Terus tiba-tiba bapak bilang, "Selamat anak." Oh, iya udah selamat, kan gitu jadi ceritanya kan? Ini ngomongin bokap gua lu. Iya dong. Wah, parah. Bos. Nah, kalau bos, misalnya namanya Fuad, Bos. saat itu alamatnya lahir- di Kampung Keling, Bos. Gua tahu Kalau alamatnya, saat Bos. itu lahir di Inggris, pasti dibilang congratulations sama kayak Lukman. Umur segini masih aja ngatain bapak Sama gua. kayak Lukman. Elah. Jadi Iya. Lukman itu orang apa jadinya tadi udah googling? Inggris benar kan? Inggris, tapi dia yang karonya. Lu bilang tadi seorang Afrika, orang mana? Ada keturunan Afrika, Cumi. Iya. Gitu loh, ada keturunan Nigerianya. Iya, tapi Jadi jauh. Nah, Lukman itu bikin gol ke menit ke-9. salah Pogba. Karena kalau lu boleh nonton lagi nanti replaynya. Pada saat bola dikuasain sama gelandangnya Fulham, Pogba yang marking si Lukman. Nggak pakai Sardi ya Lukmannya. Oke. Pogba yang marking si Gue kemarin gue mau pecah. Lukman, ya kan? Pada saat dikasih bola terobosan, lu lihat Pogba jogging. Dia nggak ngikut, karena kalau McTom tuh ngikut udah pasti. Lu pasti nih ya? Pasti gua, Pasti banget ya? pasti lu boleh tonton. Nah, jadi pada Gua nggak saat nonton soalnya, gua baru bangun menit ke-15. Jadi pada saat dia bangun. dia, Kenapa udah ketinggalan 1-0? dia lari minta bola daerah, tadi Pogba tuh marking agak longgar dan emang ada peran AWB yang ketinggalan. Cuma juga mungkin AWB berharap Pogba ngikut gitu loh. Lu kan sebagai pemain bola pada saat ada lawan lu bergerak kan lu ikutin gitu loh. Iya. Bukan lu jogging santai enggak, dan gue ini bukan karena gue benci sama Pogba ya, bukan, kan gue selalu bilang Oh, lu benci sama Pogba? enggak, who Enggak, said kan? that? Enggak, I never makanya said gua that I nanya. hate Pogba. Gua No, nanya. I just said that I don't like his attitude. It's Oh. different. Nggak suka, bukan membencinya kan? Am I make myself clear? Nggak, si ngomongan lu ketutupan suaranya. I don't like his attitude. Okay? Iya. I never said that I hate him. Kalau kalian bingung apa yang terjadi barusan, Pak Produser bersama Mimin Pak dan produser, Mimin, semua staf-stafnya ada Porosalang Niko, pada dan foto ada Dek Tantri selfie. selfie. Wavy. Jadi kita balik lagi juga tadi gua bilang. ikut wavy. Jadi di luar kalau orang bilang Pogba bagus mainnya semalam bla bla bla, not really man. Cuma memang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemenangan kepada United dini hari tadi. Kalau tadi malam tuh, Karena apapun tadi ini, malam Pat, itu kalau gue bilang overall semua satu tim sih bagus, ya. Di luar menit overall itu baju yang jumper yang gitu kan? langsung dari atas ke Ya, bawah. baju bengkel overall, kan? baju bengkel. Oke. Iya, baju anak-anak kalau lu pergi ke Politeknik, Anak ke Poltek, STM, ya. itu Anak overall. bengkel. Pinter. Nah, overall itu satu tim itu Kok mau sebenarnya kentut ya? Kok megap-megap? udah mulai. Intinya sih satu tim itu bagus. Selain 15 menit pertama.
Ya karena 15 menit pertama gue nggak nonton, jadi gue nggak bisa mengomentarin. Tapi sisa pertandingan yang gue tonton itu ada kita possession full, menekan Fulham, kita banyak banget buka peluang. Cuman memang ya itu tidak bisa finishing. Gol penentu penyelamat skor Edinson Cavani itu juga kan dari mental kemana-mana. Enggak, cuma sekali dari kiper. Enggak, sebelum itu kan mental dari Bruno Fernandes. Bruno Fernandes mental balik ke sisi kiri umpan lagi ke tengah. Di tengah mental dari kiper dapat ke Edinson Cavani bikin gol dan dia langsung begini. Oke, karena lu tidak nonton dari awal, gue jelasin nih ya. Seperti yang udah gue prediksi sebelumnya, Fulham bukan lawan yang gampang. Coba penonton yang kemarin nonton episode sebelumnya, siapa yang bilang gampang nih lawan Fulham menangnya segala? Siapa? Patrick. Emang dia nggak bisa bikin analisa. Emang gampang. Nah, emang dia nggak bisa bikin analisa. Patrick itu cuma karena dia pernah jadi manajer, terus salah satu yang mendirikan United Indonesia sama pernah mukulin beberapa orang fans lawan. Ya udahlah, gitu. Itu aja lah dia. Tapi analisa lu tahu sendiri. Kan lu ingat kan dia bilang apa? Gampang lawan Fulham mas, segala macam bla bla bla. Gampang. Nah, ya kan? Tapi itu kenyataannya ada di apa? video. Kenyataannya apa? Kenyataannya memang sebenarnya itu kita tuh menguasai pertandingan full. Udah kayak Justin ngomong belok. Enggak. Tetap kita menguasai pertandingan kan. Yang masalahnya dari awal dengan kemarin juga gue bilang, problem kita itu selama beberapa pertandingan terakhir ini ya nggak jauh beda dengan Liverpool. Kita nggak bisa finishing. Kemarin itu bukan cuma finishing, Fulham itu benar-benar ngepres bahkan di 15 menit terakhir. Oh iya, itu yang terakhir ya. Nah, itu kalau lawan gampang 5 menit terakhir. 15 menit malahan. 5 menit sampai terakhir. yang Loftus-Cheek pernah jatuh di ujung gitu loh. Jadi tolong dong kalau bikin analisa kasih ke penonton nih yang benar gitu loh. Jangan asal gitu loh. Dan 15 menit awal sama kayak yang sebelumnya kita bilang. Sama kayak waktu gue ngisi podcastnya Super Soccer kemarin belum tayang sih ya. Itu gue bilang bahwa kenapa Liverpool mainin Shaqiri instead of Milner atau siapapun bla 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 bla, karena mereka mainnya mau langsung. Bolanya tuh langsung ke pertahanan United karena pertahanan United reckless kan. Kita kan udah bahas di 15 menit awal 10 sampai 15 menit awal tuh United tuh rentan pertahanannya. Dan benar proven lagi, gol cepet lagi kemarin. Gitu. Dan 5 menit terakhir hampir kebobolan lagi tuh. Iya, Bailey. cuma kan yang gue bahas kan yang di awal nih. Back pass. Dan Fulham tuh kan seperti yang gue bilang, lu jangan salah, 5 pertandingan terakhir mereka cuma kalah sekali. Sama Chelsea 1-0 tuh main 10 pemain. Lu lihat semalam pada saat mereka main, gue ngeliat anjir pakai 3-4-2-1 gitu. Itu penuh banget gelandangnya, Pet. Gelandang backnya tuh penuh banget dan susah kita created chances gitu loh. Jadi ya plus itu tadi golnya itu ya kalau lu nonton lagi ulangannya itu bola umpan dari pemain Fulham tuh Pogba tuh tadi deket banget sama Lukman. Terus karena ternyata mereka pernah suka cewek yang sama, jadinya ribut makanya jadinya renggang. Tadinya sih deket banget berdua. Sotoy. Jadi itu. Orang nggak bisa lihat lu ketawa, BG. Jadi kalau misalnya orang bilang salah AWB segala macam, oke, ada peran AWB di situ yang telat perangkap offside-nya gitu ya. Karena itu cuma satu langkah nggak sampai sih malahan yang menurut gue. Soalnya gue juga udah bosen sih Wat di episode yang khusus itu yang belum bisa kita sebutkan ini. Ya. Itu kan juga tadi gue sebutkan. Orang ribut-ribut soal Aaron Wan-Bissaka jelek, mereka memprotes tentang Dalot mau dirilis secara permanen. Man, dulu itu kita harus survive dengan Ashley Young dan Antonio Valencia. Sekarang kita udah punya But who cannot defend. Ya, mereka bisa nyerang tapi mereka nggak bisa defend. Now, ya udah kita nikmatin aja ini Aaron Wan-Bissaka yang jelas-jelas bisa defend. Plus menit terakhir kemarin tadi malam, kalau bukan karena Aaron Wan-Bissaka, ya dini hari tadi. Kalau bukan karena Aaron Wan-Bissaka, itu si yang dari kiri mereka siapa? Yang masuk ke dalam pas yang bisa jadi one on one sama Liga yang dia ditepis sama Aaron Wan-Bissaka at the very last minute. Bagi gua, guys, stop lah pembicaraan kalian tentang Aaron Wan-Bissaka not good enough atau apa. Ya dia punya kelemahan. Ya. Dia crossingnya masih jelek. Ya. Tapi enggak juga, dia udah bikin assist ya, juga kok. Enggak, maksudnya kan secara keseluruhan mungkin dia belum sebaik yang diharapkan gitu ya. Tapi kita juga ingat Luke Shaw dulu juga di komplain seperti itu juga kan. Nah nyatanya dengan waktu dan dengan ada kompetisi yang kuat, akhirnya sekarang Luke Shaw juga one of the best. Kemarin berapa kali semua corner dari dia.
Corner loh. Semua dari Ya satu dia. disisain sama Martial si kampret yang nggak penting banget tuh. Iya. Apa sih skema lu begitu cornernya gitu. Ya makanya. Cuman maksud gua Aaron Wan-Bissaka is a defender. Jangan pernah lupa itu. He's a Defender of the earth, defender. Anjir. He's a defender. Dia itu seorang Tahu defender. nggak mereka defender? Mana Iya. tahu umurnya nggak nyampe. Oh, Jabrik tahu Jabrik. Jabrik kan udah tua. Jabrik Jabrik tuh kan nggak boleh nonton. 47 apa? Jabrik kan nggak boleh nonton. Porosalang boleh. Oh, Porosalang boleh. Jabrik boleh nonton Tuh, Porosalang. Porosalang boleh tuh. nonton ya. Umurnya kan 47. Enggak, Jadi dia tahu. 49 ya. 49 Jabrik. Oke. Jadi maksudnya tuh Aaron Wan-Bissaka itu kan memang seorang dibeli untuk nilai bertahan dia. Iya dong. Untuk Jadi ya bertahan. udah, lu protes apa? Sama kayak lu deketin adik itu kan buat lu kawinin, bukan buat yang lain kan? Enggak. Ya itu dia. Jadi setiap orang tuh pada saat melakukan sesuatu Dek. udah tahu tuh dia mau bikin apa gitu. Itu Ada yang benar tadi. gitu loh. Gitu. Jadi balik lagi lawan Fulham, kita nggak mau bikin review panjang-panjang karena capek. Tadi kita habis take sama bintang tamu nih. Tungguin ya itu episode spesial tuh keren. Yang kalau di episode kemarin kita bilang nggak jadi, oh ternyata jadi. Jadi ya kan, alhamdulillah dia kontak gua bisa, tapi gue jam 9 cuma di rumah bla bla bla. Akhirnya abis nonton MU langsung berangkat dapur. Berangkat, mantap. Terus Sholat subuh istirahat. Ford bilang, segala macam. jangan ada yang terlambat, jangan ada yang terlambat. Kita semua udah nyampe di lokasi, dia datang I'm terlambat. the boss. I'm the boss. I'm the one who nih bring- bacotannya begini nih sering. I'm the one who bring that guy gitu. So it's up to me. I don't care gitu. Jadi Nggak boleh kayak gitu mentalitas. boleh. Kena keplak juga. Emang gue telatnya berapa lama? Nggak, beberapa menit aja. Ah. Tetap aja telat. Gitu, 3 menit doang telatnya dan dia juga belum siap. Jadi balik lagi lawan Fulham seperti yang udah gue prediksi bahwa it's not a walk in the park gitu loh. Karena itu tadi gue ngeliat trennya Fulham, lu lihat main lewat It lawan was a Chelsea. walk in the park, man. Masih motor juga. Jurassic ini orang. Park. You can lost in Jurassic Park, man. And you can die in Jurassic Park, you know? Ya kan kemarin nyaris. Nah, ya Nyaris makanya, mati di Jurassic iya, itu Park. dia, gitu. Jadi itu tadi itu alasan gua kenapa di preview gua bilang Ngepas lagi mobil yang parkir di Nah. depan, mobil Jurassic Park. itu yang gue bilang bahwa nggak gampang gitu karena lu ngeliat tren Fulham segala macam dan paling nggak lu kan udah tenang. Bruno mainnya udah bagus, kontribusinya udah jelas gitu ya. Dia bikin shot yang kena, dia ada bikin Tiga shot. ada 4 ball recoveries-nya kalau gua nggak salah. Dia punya 4 ball recoveries. Salah satu ball recoveries-nya dia adalah yang babak kedua yang dia sempat kehilangan bola yang udah sampai masuk ke Ya depan dia kotak. balik lagi ke kotak. Cuma lu lihat, nah, itu dan itu beda. tanggung jawabnya. Itu kan komentator bilang gitu loh. Ya. Dia kejar, dia rebut lagi bolanya segala macam. Bahkan seorang Edison Cavani juga turun jauh ke untuk- bawah. Itu yang kita harapkan dari pemain Tapi United. tapi gitu. memang itu yang gue bilang secara overall, secara keseluruhan pemain-pemain Manchester United ini kalau kayak kata bintang tamu kita tadi, mental juaranya itu udah mulai terbentuk, udah mulai gitu. ada, Udah kan mulai gitu. ada. Jadi nah Bruno itu statistiknya ya gue bacain ya. Passes attempt gue, dia ada 4 shot 1 on target, kemudian 4 ball recoveries, kayak gue bilang 2 interception, 2 tackles 1, 2 chances created, and 1 big chance created gitu. Jadi kalau selama ini lu bilang dia berapa pertandingan hilang segala macam ya karena tadi itu gitu. Even Messi juga pernah kok nggak kelihatan di satu pertandingan gitu. Even Ronaldo gitu. Bahkan Ronaldo yang gue ingat juga dulu sempat orang bilang bukan big game player loh. Ya tapi komentator juga tadi malam mengatakan kemungkinan Bruno Fernandes ini ada fatigue, kelelahan. Ada, ya ada. Cuma kan benar kayak kita bilang tadi kan gue berharap mainin Van de Beek, oke Pogba mainin gitu kan dan mungkin Matic gitu. Tapi ternyata kembali Oli mainkan kombinasi baru. Fred sama McTominay itu kan Fred sama Pogba kan kombinasi baru itu. Baru banget dia pasang gitu loh. Itu jadi menurut gua sekarang udah bisa lihat betapa mewahnya squad ini sebenarnya. Cuma memang yang perlu diasah lagi adalah kemampuan mereka untuk kill the game gitu loh. Untuk tidak menyanyiakan peluang gitu loh. Untuk benar-benar lebih decisive lah kalau main gitu. Ya. Itu sih. Karena kemarin tuh peluang kita. Tapi satu lagi, kalau gue bilang yang si Loftus-Cheek itu the Gea save of the season. Karena once this season is wrap up gitu ya, and United hopefully will be a champion, you will look back at this match and you will say, man, this is save of the season. Karena itu kalau dia nggak tepis skor seri 2 sama Pak, dan akan jadi beban. Secara moral lu akan keganggu lagi. Karena lu akan dah di bawah City sekarang. Itu gue bilang, it's save of the season. Sekarang ini justru kalau Dan lu ingat nggak awal musim siapa yang suruh ganti De Gea? Suruh mainin Dean Henderson? Gua. Hah? Sampai sekarang juga gue pengennya Dean Henderson. Lu masih percaya sama kemampuan Patrick menganalisa suatu Gua pertandingan? masih percaya sama Dean Henderson dan gue yakin banyak yang masih percaya Oh sama Dean iya, Henderson. kalau setahu gua, Karena kalau David umat De Gea- beragama nih ya, kayak Islam gua akan bilang, gua percaya sama Allah Dia bawa agama gitu. mulu nih orang gila Patrick ya. nggak pernah bilang gua percaya sama Yesus gitu-gitu. Jadi lu tahu kan,
Karena jatuhnya ya Wat, semua orang juga tahu David De Gea is almost at his peak. Kita kalau mau jualnya within this 1 or 2 years. Nah untuk bisa mengasah itu, jangan sampai kejadian Romero kedua. Itu makanya gue pengen nggak ada hubungannya. Dean Henderson Lu bayangin masuk. kalau misalnya De Gea nggak akan main musim ini, lebih banyak mainin Diano. Diano udah bikin blunder musim ini. Udah. Ya udah. De Gea juga udah bikin. Ya iya blunder. maksud gua adalah lu kasih dulu dia. Gua setuju, lu jual jangan sampai ke Romero, tapi musim ini biarkan dia ngasih the best of him. Oh iya, I have no problem Sama with that. kayak Pogba, give your best before you leave. Asik. Pogba ya. Iya. Karena kan gua nggak pernah bilang gua nggak Terus suka tau-tau dia perpanjang kontrak. Ini kayak tadi ada yang Dia mulai nyaman, ya kan? Kalau gua bilang muka Fuad tuh bakal kayak Yeti, tumbuh semua tuh bewok ke muka-muka dia. Tadi tuh ada yang apa? Tadi tuh ada yang Ada yang nge-tweet sama gua apa ya dia bilang ya? Gimana Bang? Enggak, gua nggak usah sebut nama. Lebih milih Pogba atau ada buzzer lah gitu. Gua bilang ya mendingan gua milih jadi enggak ya lu nggak mau sekalian gue nyuruh pindah agama gua. Jangan suruh gue ngasih dilema lah, jangan ngasih gue dilema lah. Tapi kalau memang Pogba main bagus ya kayak gue bilang kan, dan lu lihat lagi semalam gitu loh, peran Bruno main bagus, tapi ya balik lagi gitu loh kan Pogba Ya, tuh banyak kontrol the game gitu walaupun memang Pogba dengan Bruno beberapa pertandingan terakhir ini juga sangat karena saling ternyata kan. Ole bisa menemukan peran yang pas akhirnya gitu loh. Gue masih ingat kok di awal musim Bruno datang kan gue bilang kayaknya ini nggak akan bisa main bareng. Ternyata bisa, it works. Tapi itu nunggu setahun loh hampir setahun untuk Ole menemukan formula itu. Di sini gitu. korbannya cuma satu orang sih, Van de Beek. Van de Beek. Iya, gitu loh. Makin Karena nggak jelas masuk makin kemana. nggak jelas. Tapi mudah-mudahan musim depan kan akan ada peran yang pas buat dia. Ini juga satu fakta bahwa kalau lu kepengennya instan, lu pasti udah teriak-teriak juga tuh dari kemarin. Pasangin Pogba, Bruno. Pada saat dipasangin juga kita dapat hasil jelek kok gitu. Iya kan? Tapi kan sekarang lu lihat di 3-4 pertandingan terakhir dengan yang seperti gue bilang, Pogba lebih main di sisi kanan, Bruno yang lebih posisi 10 dan lebih banyak masuk jadi striker kalau gue bilang ya, dia masuk dari dia masuk ke ruang-ruang kosong yang diciptakan oleh si Cavani maupun Martial ataupun siapapun strikernya United gitu loh. Plus si Bruno punya kemampuan untuk track back gitu. Dia mau untuk itu gitu. Jadi ini adalah salah satu berkah sebenarnya setelah menunggu hampir setahun, Ole menemukan formula yang pas untuk dua orang ini gitu loh. Dan lu jangan lupa, Bruno Fernandes setahun ini cuma 3 kali kalah. Oh iya? Yes. 1 tahun Bruno bermain buat United dia cuma 3 kali kalah. Kapan 3 kali kalah itu? Lawan Palace, Spurs, Arsenal. Sisanya di Liga, kita cerita Liga ya, kita cerita Liga. Sisanya Bruno Fernandes tidak ada kalah. Lu boleh cek faktanya yang gue bilang gitu. Dan yang bikin gue senang dengan kemenangan lawan Fulham dini hari tadi adalah 17 game men unbeaten away. 1 tahun lebih dikit ya, 17 game yang jelas sama kayak Sir Alex pada saat yang treble 98-99 gitu loh. Itu sih menurut gue yang pasti ada sebuah progres yang udah mulai sangat terlihat, jelas kelihatan gitu loh. Itu sih permainan United juga makin jelas. Orang yang bilang nggak ada polanya, betul, bahwa pemain tuh Ole cuma mengandalkan kualitas individu segala macam, itu semakin terlihat gitu. bahwa nggak benar seperti itu karena kayak tadi malam juga pergantian tepat menurut gua, timingnya. Dan lu lihat taktik strateginya dia yang dia bikin di menit-menit akhir pada saat si Fulham dapat lemparan ke dalam. Apa yang dia bikin? Dia tarik Bruno, dia gak masukin siapa? Nemanja Matic. Kenapa? Karena ini area aerial duel, Pak. Dan itu kalau kemarin yang golnya Rashford itu seharusnya Rashford bisa bikin buka peluang ya. Itu kan datangnya dari Matic. Iya. Kalau itu sampai jadi gol, itu Matic itu instant effect. Kalau gue bilang, overall semuanya udah mulai terlihat nih. Udah mulai terlihat. Kekompakan tim juga udah mulai sangat terlihat. Khususnya yang kayak waktu Bailey yang penyelamatan terakhir. Betul. Bahkan saat Liverpool kita seri semuanya berbicara bahwa we should have won this. Bahkan seorang Paul Pogba dia nge-tweet. Enggak, udah, gue nggak mau ngomong Pogba. Gue bahkan lihat tuh tweetnya dia yang ibaratnya mengatakan we should have won that. Dan tadi malam, abis pertandingan itu, dia nge-tweet ini, Wat. Gue tahu lu nggak follow dia. Dia nge-tweet, it's still a long way to go, but we are focused. Caper aja lu, Pogba. Tapi satu gue yang sempat ngeris malam itu adalah pada saat United ketinggalan 1-0, Fulham itu tidak pernah kalah di kandang pada saat mereka sudah unggul. Tapi, begitu mereka seri dan ketinggalan,
Itu fakta baru lagi. Fakta baru lagi. Fulham Mereka tidak pernah menang. bisa menang kalau sudah ketinggalan. Itu memang kontradiktif banget pertandingan dini hari. Tapi overall gua sih seneng gitu ya, walaupun It's a good game. jantungan gitu ya. At least 3 point, Bruno mulai main Tapi bagus. lu ngerasa nggak sekarang ketinggalan 1-0? Iyalah. Nah itu kan udah lama kita bahas. Iya, nggak maksudnya makin Iya, kerasa kan iya, sekarang iya, ini. iya. Yang kayak tadi malam juga 1-0, oke lah, gue bangun-bangun telat-telat lihat skor udah 1-0. Kalau dulu, ya elah, udah dah kelar kan gitu. Tadi malam ya udah nonton, nikmatin Ya, sambil cuma masih ngerokok, tetap apa. ada lah kayak Martial yang belum jelas terus. Oh iya. Sekarang fokusnya ini kan ke Greenwood. 9 pertandingan yang nggak bikin gol. Nah ini yang harus dicari Gue cara buat nge-tweet kan, Ole. Mason Greenwood yang dulu, bukanlah Mason Greenwood yang Iya. sekarang. Cuma ya itu tadi kan kita akan lihat nih seperti apa yang bisa dilakukan oleh tim kepelatihan untuk meningkatkan moral mereka sehingga mereka bisa menemukan sentuhan terbaiknya lagi. Kalau memang bisa 2021 kita dapatkan gelar ke-21, amin. Itu menjadi sebuah bonus. Ya. Kalaupun tidak, bagi gua, we have done. It's okay. Ini udah We benar-benar still proud. menjadi sebuah proses. Gitu. Ya, I'm proud. Dah, itu aja. Jangan lupa episode setelah ini menjelang lawan Liverpool gokil. Isinya Foto dulu. isinya tuh ini jeroan semua, jeroan. Kan kalau orang suka bilang isinya daging semua. Ada lemaknya dikit-dikit. Gue suka bingung, lu berani banget sih makan daging semua gitu loh. Lu nggak takut kolesterol gitu. Enggak sih. Kalau gue sih aman. Aman. Gitu. Gua mah aman. Kan orang suka, wah isinya daging semua. Buset, hidup lu nggak ada variasi amat. Kasih kayak jeroan gitu ya, hati, jantung, kikil, apa segala macam. Dek, denger gitu dek, kan. kalau makan kambing tuh kurang-kurangin dek. Enggak, kambing kolesterolnya dikit. Sorry. Salah lu boleh silakan Ya cari dek, faktanya. banyakin makannya dek. Ya, dan salah juga orang bilang, oh kambing libido jadi tinggi. Itu bullshit. Itu emang Patrick cari ini aja, cari pembenaran supaya kalau dia makan kambing banyak, aduh, habis makan kambing nih gitu. Itu Lah, mah emang dia- udah tipu-tipu orang aja. Itu dia yang ngomong kayak gitu sama gua. Nggak percaya gua. Udah, ya kami udah syuting di luar lagi seperti yang kalian minta. Kalian minta apa lagi? Kalau kata Krisya sih, mau sorry, kami sorry. syuting di mana lagi? Kalau kata Krisya seperti yang kau mau. Cuma kan Krisya udah meninggal. Hormat untuk Krisya, gue sangat suka sama almarhum Krisya. Jadi gue bilang seperti yang kalian mau aja, gitu loh. Kalian ya? mau di mana lagi kami syuting? Di Oke. luar udah. Mau di planet mana kalian? Oke. Mau di luar planet? Bisa. Besok ke Bekasi kita. Ogah. Terima kasih sudah menonton Porsalang. Gue Fuad. Gue Patrick. Dah. Bye. Stay safe. Stay safe.